Halo, Assalamualaikum waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir di Deo Podcast nih Pak Iwan ini sahabat Deo Podcast lagi sibuk-sibuknya ya. Habis ini nih bakal pergi rapat lagi ya Pak ya? Insya Allah ini jam setengah sembilan harus keluar lagi. Waduh, jam terbang ini. Tapi kita senang banget karena Pak Iwan langsung beliau punya waktu untuk bisa bergabung sama kita di sini untuk menceritakan banyak banget kisah inspiratif yang mungkin nanti bisa menjadi hal yang memotivasi kita semua untuk menjadi lebih maju tentunya. Nah ini Pak Iwan ini ya adalah sosok yang katanya memang sangat hanif, Masya Allah, Tabarakallah gitu ya. Terus juga beliau ini tegas, namun dicintai banyak staff. Wah benar nggak? Besok kita tanyain sama staff-staffnya ya. Nah, tapi karena ada beliau di depan kita, langsung aja kita tanya-tanya. Jadi sebenarnya Pak Iwan nih di Aceh, orang Aceh. Saya kalau dibilang orang Aceh, saya mengaku dari Aceh karena saya lahiran Aceh. Tapi, Tapi kedua orang tua saya orang Jawa. waduh, Jawa rupanya. Tapi Jawanya jauh mana nih Pak? Bapak ibu saya itu orang Jogja. Jogja rupanya. Berarti dulu ya tuh sebelum itu tinggalnya di Jogja, kemudian merantau Mbak Aceh orang tua. Ya, jadi orang tua saya itu dulu sempat bekerja di perusahaan asing di PT Genap Bakat namanya. Salah satu perusahaan pengekspor kopi terbesar Aceh pada masa itu. Jadi orang bapak saya datang dari Jawa, langsung ke Aceh Tengah, dan saya dilahirkan di situ. Jadi hari-hari kecil saya itu tinggal di daerah perusahaan kopi. Wow, berarti setiap hari mencium aroma kopi. Mencium aroma kopi dari kulitnya sampai yang sudah di roasting. Wah, keren banget itu. Itu berarti nanti Bapak bisa nih ya membedakan kopi ini, kopi itu jenis-jenisnya. Atau Bapak Kalau dari bentuk tumbuhannya saya bisa membedakan mana robusta, mana arabica. Dari rasanya juga saya sudah paham mana robusta, mana arabica. Dari rasa juga sudah paham pasti mana arabica dan mana robusta. Oh, coba ada dua jenis kopi yang dia tengah itu, kopi arabica dan kopi robusta. Wah, berarti Bapak suka kopi? Suka banget. Suka ya? Ya. Kopi Aceh tuh berarti seenak apa sih, Pak? Aceh itu beda-beda ya. Kalau uli karing itu lebih soft, kemudian kalau arabica itu lebih strong apanya ya, aromanya dan taste-nya juga lebih strong gitu. Tapi semuanya saya doyan dan saya Doyan suka ya? gitu. Kalau misalnya di masa kecil Pak Iwan nih seperti apa sih, Pak? Hidup sebagai orang Jawa yang tinggal di Aceh, lahir di Aceh begitu. Tinggal di Takengon yang mungkin pada masa itu tidak seperti sekarang ya, Pak ya? Itu gimana tuh? Boleh nggak diceritain sedikit bagaimana? Lingkungan saya kan kebetulan lingkungan di komplek ya, di komplek perusahaan. Jadi di komplek itu memang ada beberapa suku seperti dari Jawa, dari Bandung, Jakarta, dari Aceh juga banyak gitu kan. Jadi teman-teman kami membaur sebenarnya. Oke. Dari suku Aceh, Gayo, Jawa, Sunda, Padang, Betawi waktu itu ada kan. Jadi kita tidak pernah berpikir kita sebagai orang apa gitu, tapi kita orang lahiran sini. Gitu. Diversity lah gitu ya, Pak ya? Tidak berpikir saya harus orang Jawa, saya orang ini tidak. Saya malah kemana-mana dibilang ya orang Aceh. Orang Aceh ya, Pak ya? Karena tahu saya emang lahiran di Aceh gitu. Benar-benar. Nah, tapi walaupun memang Pak Iwan ini adalah orang yang dari kecil terbiasa dengan kopi ya, Pak ya. Tapi rupanya beliau ini tidak menggeluti bisnis kopi loh, sahabat DAO. Gimana ceritanya, Pak? Tiba-tiba pergi merantau ke Jogja, kuliah ngambil perhotelan. Di mana, Pak? Siapa yang nge-influence Bapak untuk ke perhotelan? Sebenarnya yang mendukung perhotelan itu mas saya ya, mas sepupu saya, dia seorang polisi, seorang kerja di Polda. Cita-cita beliau waktu itu malah sebenarnya kerja di kapal pesiar, tapi beliau malah coba di kepolisian, akhirnya jadi kepolisian dan sekarang di Ambon kebetulan. Nah saya sendiri sebenarnya nggak begitu tertarik di dunia perhotelan pada masa itu. Cuman dari SMA itu saya sudah bekerja di perusahaan-perusahaan kafe ya. Kalau di Jogja itu kan banyak, ada namanya Jogja Cafe, Java Cafe, JJ. Kalau pada masa-masa seumuran saya mungkin tahu lah, yang umur-umur 40 ke atas pasti tahu gitu. Nah di situ saya pada masa SMA itu udah namanya casual atau daily worker. Daily worker itu ibaratnya kalau kasarnya cover leg, kapan perlu dipakai.
pada saat ada event-event tertentu gitu. Nah saya nyoba-nyoba abis pulang sekolah saya kerja di kafe ya. Pada masa itu kafe kan di Indonesia nggak terlalu nggak terlalu wah ya, karena kafenya pun identik dengan koktail, moktail, ada live musik. Apalagi sebelum kejadian bom Bali, saya sempat kerja di Jogja Cafe, itu ada semuanya namanya jangan datang kalau mau rugi. Oh, Jadi kafe itu memang betul-betul jualan untuk tamu bule, ya kan, tamu-tamu pejabat. Makanya juga nggak terlalu banyak steak, ya kan. Makanan-makanan western lah, minumannya ya tau lah, mocktail, cocktail pasti kan, semacam Rainbow, Long Island, Singapore Sling, Screwdriver. Nah, itu ya kerjaan kita waktu itu tuh. Nah sebelum lulus itu saya ditawarin sama pemilik kafe itu, kamu mau nggak dapat beasiswa di kampus saya, kata gitu. oh, oke. Akhirnya saya lulus SMA, tapi saya coba UMPTN ya masa itu ya, UMPTN, saya coba beberapa UMPTN. Akhirnya saya malah keterima waktu itu di Makassar, Oh, ambil jurusan sastra. sempat Ya, lewat di Makassar sempat berarti. lewat Makassar. Cuman saya nggak ngambil, saya dapat tawaran dari ketua yayasan untuk, udah lanjutin beasiswa ini, kamu kuliah aja di kampus saya, namanya Duta Wisata. Oke. Jadi Duta Wisata itu saya kuliah situ sambil nyambi kerja di perusahaan ketua yayasan tadi. Dan alhamdulillah saya selesaikan semua kuliahnya, sampai belum lulus kuliah malah saya dapat beasiswa. Oke. Waktu itu beasiswanya ada dua pilihan, satu ke Liverpool atau ke Abu Dhabi. Nah waktu itu saya jebolnya di Abu Dhabi. Berangkatlah saya ke Abu Dhabi. Abu Dhabi itu United Arab Emirates. Jadi ada beberapa negara bagian seperti Sharjah, Al Ain, Ras Kaimah, Dubai, metropolitannya Dubai kan. Nah saya berangkatlah ke Dubai pada masa itu. Pulang dari Dubai, saya akhirnya terus berkecimpung di dunia perhotelan. Oke. Jadi nggak berbisnis di kopi. Cuman bisnis hotel kan sama kopi sebenarnya nggak jauh beda. Sama ketika saya di Dubai juga punya kopi shopnya. Oke. Ketika masuk ke hotel juga punya kopi shopnya yang jual kopi. Gitu. Dan tahun 2003 sebelum berangkat ke Dubai saya sempat di Excelsior Kopi hampir setahun gitu, yang anak perusahaannya kapal api. Ya di situ juga kita bahas kopi juga. Jadi ujung-ujungnya dari kecil kehidupan kopi, sudah bekerja pun nggak jauh dari kopi. Kita dikenalkan dengan kopi Toraja, Mandailing, Oke. Lampung, Bali Paradise. Beragam sekali. Beragam sekali kopi. Sampai ke Arab juga banyak banget kopinya gitu. Iya ya, beragam lagi gitu. Tapi Indonesia tetap terbaik. Juara ya Pak Juara ya. kopinya. Oke, berarti seperti itu rupanya ceritanya. Berarti Pak Iwan ini juga sosok yang berprestasi lah ya. Dulu udah banyak dapat beasiswa sana sini. Alhamdulillah. Itu susah nggak Pak biar dapetin itu? Jadi saya kuliah itu kalau dibilang susah, tapi ya saya ngikutin aja ya. Ya gampang-gampang aja gitu. Mungkin kalau menurut saya ya, yang paling penting dalam kita kehidupan tuh adalah bersosialisasi. Ketika kita bersosialisasi bagus dengan masyarakat manapun dari kalangan apapun, hidup kita akan mudah. Insya Allah. Contoh, saya waktu kuliah dekat dengan dosen, ya kan, dekat dengan para pelaku-pelaku bisnis yang nggak jauh beda dengan saya lakukan sekarang ini. Akhirnya kehidupan beasiswa itu karena dapat info dari orang-orang si pelaku ini. Oke. Pada kadang-kadang kita kan mahasiswa itu malas nengok mading gitu. Mading itu seliuran gitu kan. Tapi ada senior saya waktu itu udah berangkat ke London dulu ya. Namanya orang Makassar, Pak Jainal namanya. Wan, coba tengok di mading itu ada kesempatan beasiswa, kamu berangkatlah. Saya tuh nggak mau maksudnya banyak saingannya gitu. Tapi saya iseng aja, saya masukkan data, saya kirim ke kampus. Alhamdulillah yang diberangkatkan waktu itu dari kampus saya 4 orang. Ya salah duanya saya. Salah duanya. 2 ke Liverpool, 2 ke Abu Dhabi. Wow, keren banget. Walaupun memang kadang-kadang orang tuh sering bilang gini Pak, iseng-iseng kadang berhadiah seperti itu ya. Tapi ya nggak tentu, namanya rezeki harus ditempuh dulu ya Pak ya. Walaupun itu iseng-iseng berhadiah. Oke, menarik sekali. Tapi kan Safir ini pernah dengar nih Pak, katanya memang Bapak ini suka sekali mengambil sebuah resiko dalam tantangan gitu. Saya dengar-dengar Bapak itu pernah mau lepas dari jabatan GM, kemudian dimana itu gajinya udah lumayan nih sahabat DAO. Tapi karena Bapak ini suka tantangan, suka yang riskan-riskan begitu ya, beliau mengambil jalur manajemen hotel yang dimana itu bahkan gajinya belum tahu seperti apa. Kenapa sih Pak suka banget tantangan Pak? Yang pertama,
Kalau kita bekerja, ya kan, berarti kita masih di bawah orang, masih di bawah naungan perusahaan orang. Ketika kita membuat manajemen, kita kan bermitra, bermitra, dan kita bisa menciptakan peluang-peluang untuk yang lebih lagi. Kalau ngomong berani membuat tantangan, sebenarnya jiwa hotel itu sudah dididik dari kita lulus kuliah itu untuk berani ngambil kesempatan. Contoh, orang hotel jarang sekali yang bekerja 5-6 tahun di satu perusahaan, dan ada beberapa orang yang berani ngambil sikap. Orang yang jarang mengambil sikap tadi atau berani ngambil tantangan pasti akan stagnan karirnya. Itu kalau orang perhotelan, Orang Pak. perhotelannya. Tapi kalau orang yang berani ngambil sikap, dia pasti karirnya akan naik. Contoh di sini dia sebagai waiter, pindah ke hotel lain dia sebagai captain, pindah ke hotel lain sebagai supervisor, terus dia naik sampai mencapai level GM. Sama seperti saya juga, berapa belas tahun saya bekerja sudah melewatin poin-poin itu sampai ke top manajemen sebagai seorang GM. Sudah saya nyaman. Akhirnya saya ambil sikap, saya diskusi dengan keluarga, kenapa nggak kita membuat salah satu gebrakan baru, misalnya membuat manajemen sendiri. Kenapa? Karena di Aceh ini potensinya besar dan belum ada saya lihat yang betul-betul manajemen perhotelan yang asli dari Aceh. Contoh, grup Santika misalnya, grup Aston, kan semua dari luar. Atau grupnya Golden Tulip misalnya, atau yang di Banda Aceh terkenal Kiryat, kan dari luar semua. Kenapa kita nggak memanfaatkan kita sebagai orang lokal, kita buktikan orang lokal juga mampu bersaing dengan mereka yang dari luar. Wah, gitu. Tapi harus ada ini ya, Pak, mental baja seperti itu. Harus berani, berani bersikap dan berani bertindak. Wah, berarti orang-orang yang mau latih mental nih kayak boleh nih, sahabat DAO ya, masuk perkuliahan di perhotelan. Tapi di Aceh yang ada kuliah perhotelan itu masih di Unmuha ya, Pak ya? Unmuha, kalau SMK-nya banyak. SMK-nya banyak. Kalau yang kampusnya yang saya tahu baru Unmuha, sama ada satu lembaga perhotelan saya lupa namanya apa, ada di Aceh. Itu menurut Bapak dengan masih sangat minim mungkin sekolah atau institusi pendidikan yang menaungi perhotelan itu, apakah itu menjadi indikator kita belum benar-benar mampu mencapai sektor pariwisata seperti beberapa daerah kota besar lain seperti Jogja, Bali, atau mungkin Sumatera, mungkin Medan, seperti itu ya. Menurut Bapak gimana, Pak? Dengan munculnya sekolah-sekolah perhotelan ini kan sebenarnya satu kemajuan, ya kan? Yang tadinya mungkin di Aceh masih ragu, apa sih sekolah perhotelan? Tabu menurut orang tua saya sendiri bilang hotel itu tabu. Sempat tabu ya, Pak ya? Tabu. Tapi begitu masuk ke dunia perhotelan, hotel itu nggak ada tabunya. Tabunya di mana? Apalagi di Aceh, ya kan? Misalnya di Aceh itu kan menerapkan sistem kanun syariat Islam. Setiap tamu check-in wajib menunjukkan identitas yang sama atau buku nikah. Tuh. Yang kedua, di hotel itu bukan tempat mesum menurut saya. Hotel itu tempat istirahat orang, tempat orang melakukan aktivitas bisnis, bisa pertemuan dengan kolega, bisa nyantai, membahas sesuatu, bisa melakukan tempat meeting, bisa melakukan tempat untuk wedding. Jadi mesum itu tinggal mindset orangnya. Kalau orang berpikir mesum, jangankan di hotel, di mobil juga bisa mesum. Semua tempat bisa mesum. Asal ada kesempatannya ya, Pak ya. Betul-betul. Berarti untuk stigma masyarakat Aceh sendiri mungkin masih perlu disosialisasikan kali ya, Pak. Apalagi dengan sektor pendidikan yang sudah mulai merebak di jurusan perhotelan. Ya. Apa ada, Pak? Vokasi ya namanya ya? Ya, vokasi. Yang di Unmuha itu vokasi. Vokasi. Saya kenal tuh. Pak Ali ya. Sama Bu Rizka Nanda. Itu saya kenal beliau itu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bapak ini kan sudah sangat terbiasa dengan sosialisasi seperti itu ya, membangun relasi dengan banyak orang seperti itu. Dan kita juga sempat dengar bahwasannya setegas-tegasnya beliau, semenakutkannya beliau, tapi banyak sekali yang senang sama beliau ini kan. Safer dan sahabat DAO Podcast penasaran nih Pak, sebenarnya bagaimana sih cara Bapak merangkul SDM yang saat ini sudah Bapak punya atau bahkan yang belum bergabung gitu, potensi-potensinya seperti apa sih Pak? Potensi SDM yang ada di Aceh sebenarnya luar biasa ya.
Terus saya bagaimana membaca mereka itu adalah memahamin karakternya dulu. Oke. Kita sebagai pemimpin tidak bisa memaksa apa yang kita mau, tapi coba pahamin apa yang mereka butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, cobalah kita untuk menunjukkan dalam bekerja itu mencontohkan, jangan hanya memerintahkan. Oke. Ya kan? Kalau memerintahkan berarti kan tunjuk satu jari, ya kan? Jadi jarinya yang dipijitin. Tunjuk Tapi satu jari. coba bagaimana memahamin apa sih yang mereka butuhkan sebagai seorang pekerja. Karena pada dasarnya bagi saya tidak ada anak buah yang salah. Tapi yang ada adalah pemimpin yang sudah maksimal mengarahkan atau belum. Sudah maksimal mentraining atau belum. Sudah maksimal memahamin atau belum. Wah, PR pola komunikasinya nih Pak ya. Iya. Kalau misalnya pemimpin hanya bilang kamu tidak bagus sebagai staf ini, saya SP, saya pecat tanpa ada pengembangan, itu salah. Oke. Harusnya dia diarahkan dan ditempatkan di bidang yang sesuai dengan porsi pekerjaan dan dia pahamin. Contoh, tukang masak ditaruh di security tidak nyambung. Atau tukang pembersih kamar housekeeping diletakkan di FO, nanti grogi ketemu tamu. Atau apa misalnya F&B service ditempatkan di steward, gengsi. Ya kan? Ada istilah the right man in the right place. Itulah kejelian kita sebagai seorang pemimpin. Ketika meng-hire seseorang, tunjukkan dulu gali dulu di mana potensinya. Dan itu butuh kerja keras sebenarnya sebagai seorang HR ya, HRD department gitu. Tinggal bagaimana setelah dapat dia posisi yang bagus, baru diarahkan, diedukasi, di training, di coaching, diajak ngobrol, apa sih harapan mereka, apa sih keinginan mereka dalam bekerja. Karena pada dasarnya kerja di hotel itu tidak 8 jam. Waktunya nggak akan habis kerja di hotel. Jadi berapa? Bagi shift ya Pak ya? Bagi shift, betul. Apalagi sebagai seorang GM. GM itu kalau ada mungkin 25 jam dalam sehari, 25 jam. Aduh. Contoh nih ya, pagi-pagi dia harus ngecek breakfast nih. Makan pagian waktunya jam 7 ke jam 10. Tapi sebelum mulai breakfast itu kan dia harus mengecek preparationnya. Ya. Ya kan? Nanti jam siang ada makan siang. Habis itu kopi break, makan malam. Kopi break malam. Ada kalau di hotel besar itu istilah supper lagi. Supper itu makan setelah dugem misalnya lah, setelah melakukan aktivitas malam, supper. Baru tiba-tiba ada sahur lagi. Nah, artinya apa? Kalau seorang GM tidak memahami sistem pola kerjanya, pasti akan stres duluan. Wah. Ya kan? Iya, Karena iya. 24 jam berputar hotel itu dia harus kuasain. Itu baru dari satu sisi F&B. Kemudian dari sisi departemen lain dia harus mengecek. Contoh engineering, harus mengecek airnya, AC-nya, gensetnya. Betul. Pola kerjanya bagaimana? Dia buatlah pola kerja yang betul. Jadi sangat complicated di hotel itu sebenarnya. Waduh, complicated banget ya sahabat DAO ya. Cuman ini muncul pertanyaan sih Pak dari Saver. Ini kan konsep pelayanan perhotelan itu apakah sama konsep pelayanan yang ada di rumah sakit gitu Pak? Ya. Sama-sama pelayanan nih. Boleh ceritain nggak Pak? Melayani di rumah sakit, melayani orang sakit, ya kan? Suka tidak suka harus ngikutin pola dokter. Oke. Contoh sakit mah misalnya harus makan on time, harus makan bubur, ya kan? Nggak mungkin sakit mah tiba-tiba pengen makan sambal ayam penyet gitu, Iya. ya kan? Jadi mau tidak mau si pasien akan ngikutin, ya kan apa yang diberikan sama si pihak rumah sakit. Kalau di hotel kan tidak, saya bayar, saya spend money agak banyak untuk dapat apa? Pelayanan, ya kan? Keramah tamahan, kebersihan, makanan yang enak, betul kan? Dapat tidur yang enak, plus fasilitas lain seperti mungkin wifi, TV smart, gitu. Pasti akan lebih complicated kita melayani di hotel daripada di rumah sakit. Wah, berarti lebih susah ya Pak ya? Lebih susah. Menjadi pelayan hotel gitu. Makanya ada sekolah khusus Akademi Pariwisata. Iya. Akademi Pariwisata itu di breakdown lagi kan? Iya. Ada tata hidang, ada binatu, ada pembersihan kamar atau cleaning Oh, service. ada skupnya Ada- lagi. Ada Pronopis atau room division, ada sales marketing, ada engineering, ada kitchen dibagi lagi, ada hot kitchen, main kitchen, garde manger, pastry, bakery, butcher, banyak sekali. Banyak banget rupanya perhotelan itu ya. Kita Iya. kirain cuman gitu-gitu aja, rupanya sangat runut dan
cabang-cabangnya banyak ya Pak ya. Apalagi sejarah hotel itu kan dari Perancis kan. Kalau kita ngomong urutan makan tuh kan dari appetizer ya, appetizer sampai dessert ya kan, banyak sekali. Mulai dari Amos Bos, appetizer, soup, main course, dessert, ya kan. Banyak runut-runutnya gitu ya Pak ya. Runut-runutnya. Minuman juga mulai dari aperitif, wine, banyak banget. Nah saya nggak biasa yang dengar-dengar kayak gitu ya Sahabat Deo ya. Nanti Sahabat Deo kalau biasa yang seperti itu boleh di komen di bawah ya. Iya. Udah sering belum dapetin hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang mungkin kita nih Pak beberapa kali datang ke hotel seperti itu, kemudian mencoba makan gitu kan, kayak breakfast gitu kan, ada beberapa komponen-komponen Itemnya, ya. gitu kan. Orang yang biasa makan nasi ngambil nasi aja, padahal tuh kalau kerennya makan roti dulu gitu ya Pak ya, minum jus dulu Nanti saya kasih seperti itu. triknya. Kalau makan di hotel itu breakfast, apa dulu yang boleh diambil, apa dulu jangan diambil. Nanti keburu kenyang perutnya. Keburu kenyang ya Pak ya, karena makan banyak semua tuh. banyak banget yang bisa dicobain. Bener, nanti kita dengerin deh seperti apa tips-tipsnya supaya bisa nyobain semua makanan yang ada di hotel. Sip. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya untuk SDM tadi kan kita sudah dengar seperti apa potensi yang Bapak lihat gitu. Visi misi Bapak nih untuk SDM yang ada, apalagi di hotel, ya mungkin ada beberapa yang Bapak pimpin. Visi misinya seperti apa Pak? Saya punya visi misi bagaimana pegawai hotel ini jangan stuck di sini aja. Oke. Saya pikir terutama yang muda-muda ya, begitu ada kesempatan di hotel lain, cobalah. Oke. Satu. Yang kedua, begitu ada kesempatan di kota lain, cobalah. Jujur, saya pingin mereka merasakan apa yang saya rasakan. Karena kehidupan itu tidak seperti sesimpel yang kita bayangkan. Cobalah berkarir, bekerja di luar negeri. Cobalah berkarir dan bekerja di perusahaan lain. Karena di tempat-tempat lain itu kita akan temukan pengalaman baru, saudara baru, ya kan? Semakin banyak kita menjaring hubungan dengan saudara atau korelasi, kehidupan kita akan semakin terbuka lebar. Betul. Gitu. Apalagi kayaknya seru banget ya Pak, ngomongin perhotelan itu ngomongin pariwisata yang dimana tuh budaya yang beragam, kebiasaan, itu pasti seru banget sih. Saya sepakat sih sama apa yang Bapak sampaikan, kayaknya memang akan menjadi pelajaran yang baru ya Pak ya, kalau kita tuh bisa mencoba di berbagai tempat yang berbeda. Ih, keren Banyak banget saudara visi baru, misi. jelas. Banyak saudara baru gitu. Nah, sekarang kita pengen tanya nih, Kalandra itu apa sih Pak? Nah, ini seru nih. Apa itu Kalandra? Namanya cakep. Apakah itu singkatan Pak? Enggak singkatan. Oh enggak ya? Jadi Kalandra itu terbentuk atas dasar beberapa rekan kita orang perhotelan. Kita sama-sama dulu pernah bekerja di perusahaan besar. Oke. Ada yang pernah ex Aston, Swiss Bell, Santika, ya kan, dan berkemulah dalam satu hotel. Kita berpikir nih, kenapa kita nggak membuat seperti yang mereka lakukan? Oke. Toh dasarnya juga kita sudah memahami hotel itu apa. Tinggal bagaimana kita meyakinkan pemilik kita mampu. Sebenarnya sudah mampu kita lakukan. Kenapa? Contoh saya sebagai seorang GM pada saat itu pasti sudah mampu mengelola hotel-hotel besar dan hasilnya bagus. Dari ide itulah muncul kita buat Kalandra. Kalandra itu sebenarnya lebih ke kreatif, muda, inovasi, berani. Oh. Banyak orang bertanya ke saya waktu itu, baru-baru ini juga ya, bukan waktu itu, baru-baru ini, Kalandra itu brand dari mana sih? Nah, artinya saya ada kebanggaan sebagai foundernya Kalandra. Kenapa? Wah, pada dasarnya Kalandra itu kan lokal, tapi mereka bertanya brand dari mana? Karena brand hotel itu identik dengan Accor dari Prancis, Santika dari Jakarta, Aston dari Swiss Bell dari Hong Kong, kan? Kok muncul Kalandra dari lokal? Nah, itu suatu kebanggaan ketika orang naik seperti itu. Berarti sudah banyak meraih exposure dari banyak orang ya Pak ya? Alhamdulillah. Keren Beberapa rekanan sini juga bertanya, apa itu Kalandra? Dari mana Kalandra? Berarti kan sudah muncul nama-nama itu. Betul. Dan kita bangga dong sebagai orang Aceh. Iya. Kita sebagai orang Aceh ada satu manajemen perhotelan, ya kan, yang mampu, dan saya berharap terus berkembang ke depannya. I see. Ini Kalandra ini berapa banyak nih Pak yang dipimpin? Kita baru 4 4. hotel dan semuanya ada di wilayah Nanggro Aceh Darussalam. Saya nggak mau terlalu terburu-buru sebenarnya. Jadi keempat ini aja dimaksimalkan. Kalau terlalu banyak kan akhirnya saya mengejar quantity bukan quality. Betul. Nah, saya pingin Kalandra ini berkibar dulu, menerapkan sistem satu-satunya hotel yang konsisten di syariah. Jadi Aceh di mata luar juga hotelnya syariah dan operatornya pun adalah operator syariah. Wih,
Itu yang saya ingin tonjolkan dulu. Itu qualified dong Pak berarti. Benar. Jadi kan saya punya grup-grup teman-teman di Jogja, di Semarang gitu kan. Saya suka share-share tentang Kalandra, tentang hotel di Aceh. Mereka bertanya, kayaknya konsep syariah itu bagus ya diterapkan di beberapa kota lain gitu. Ya, ada waktunya. Tapi saya coba kembangkan dulu di daerah saya. Setelah ini berkembang bagus dan benderanya sudah ada, pasti saya yakin akan ada peminatnya. I see. Ini mungkin boleh saya tanyakan nggak Pak? Salah satu konsep syariah yang sepertinya saya nggak tahu apakah ini baru diadopsi atau memang terinspirasi dengan adanya bidet itu Pak. Yang di WC yang bidet itu kan, itu apakah terinspirasi? Terinspirasi dari syariah atau memang orang Western itu sudah mulai berpikir saja untuk menggunakan air ketika melakukan bersihnya nanti ya. Gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya, sebelum syariah ada itu juga sudah mulai terpikirkan ke situ. Oh, oke. Kayaknya kalau saya dengar kalau salah untuk kesehatan itu. Kesehatan. Oh, berarti bukan karena konsep syariah itu yang mereka jadi inspirasi lebih ke ya? ini ya, ke kesehatan. Setahu saya itu kesehatan, saya pernah baca itu. Oh, I see. Tapi setidaknya kita jauh lebih maju lah Pak ya dari segi itu ya. Sebenarnya kan Islam tuh lebih maju. Kalau kita ngomong sama yang lain kan, Islam tuh lebih maju. Betul. Kalau kita baca-baca tentang Nabi Muhammad dulu kan, Islam lebih duluan menerapkan sistemnya, bahkan ditiru sama orang asing. Betul. Polanya. Berarti ini kan saat ini masih di Aceh ya Pak ya, Masih di Kalandra Aceh. itu. Kira-kira ada rencana kapan gitu Pak mengepakkan sayap di luar Aceh? Bismillah ya, insya Allah beberapa tahun kemudian. Karena kan saya jujur ada project masih di Garuda Hotel by Kalandra yang di dekat Masjid Raya. Karena itu lagi proses pembangunan. Dan saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin kualitasnya dulu. Oke. Saya nggak mau ngejar kuantitasnya. Tapi kalau Garuda sudah selesai, kualitasnya bagus, saya akan mencoba untuk ekspansi ke luar Aceh. Mohon doanya aja Mas Iya, Rafael. kita doain karena saya percaya nih banyak banget pasti orang yang pengen dikelola langsung sama Bapak nih. Ini gimana Insya nih? Allah. Udah banyak belum Pak kayak calling Pak Iwan, tolong dong. Wih, Kemarin, pasti gitu ya. kemarin jadi salah satu foundernya tuh Pak Fahmi ya bilang, Pak Iwan ini ada yang minta, ini ada minta, ini ada minta, ada 3 masalah minta. Tapi kan tahan dulu saya bilang gitu. Kita jangan ngeburu nafsu, saya bilang gitu, nggak boleh saya bilang gitu. Karena juga agama kita juga melarang ya ketika buru-buru, pastikan dulu yang kita kelola ini maksimal. Karena apa? Kita ini membawa nama daerah, jangan nanti syariahnya asal-asal syariah. Iya, betul. Ya kan? Menjaga asal-asal syariah juga buat apa? Hotel kita syariah tapi yang menginap contohnya non muhrim dibiarkan saja, ya kan? Diam-diam jual minuman keras. Oh, Ya kan nggak etis juga ya kan. Syariah itu kan harus betul-betul dari hati. Kalau nggak dari hati jangan. Jadi kita fokuskan dulu yang ada saat ini. Pak, tapi kalau ngomongin masalah itu kan kita kadang banyak juga tuh wisatawan dari luar yang sebenarnya tidak benar-benar relevan dengan syariat kita, tapi mereka ingin menikmati karena kan seperti tadi konsep yang kita sama-sama pahami, mereka datang ke hotel untuk menikmati fasilitas yang kita tawarkan. Itu gimana tuh Pak? Pernah nggak sih Pak ada wisatawan yang mungkin komplain gitu, kenapa di sini nggak ada miras gitu, kenapa di sini kayak itu, pernah nggak Pak? Ada? Sejauh saya di Aceh ya, 5 tahun 6 tahun belakangan ini, orang yang datang ke Aceh, masyarakat walaupun di luar Aceh sudah memahami konsep itu. Oke. Dan itu sebenarnya suatu kebanggaan buat pemerintah Aceh ya. Mereka tidak perlu menggaungkan daerah saya daerah Islam, daerah ini, tapi masyarakatnya sudah paham betul. Begitu masuk, contoh masuk Masjid Raya mau nggak mau harus pakai hijab, tidak boleh pakai pakaian ketat. Kan orang dari luar sana begitu misalnya kerja di Medan atau di Jakarta, kerjanya pakai rok pendek, pakai nggak pakai hijab. Begitu masuk Aceh, mau tidak mau mereka ikut aturan itu. Jadi saya rasa itu hal yang positif dan harus dipertahankan. Berarti nggak direlokasi gitu Pak ya, kayak ini khusus para non muslim wisatawan luar gitu, nggak direlokasi gitu ya Pak ya? Oh berarti tidak loh sahabat Dao, jangan fitnah-fitnah makanya anda semua ya gitu. Oke, ini pengen tanya juga nih untuk seorang Pak Iwan, tantangan terberat dalam mengelola hotel dan SDM yang ada itu seperti apa Pak tantangannya? Apalagi di Aceh dengan mungkin tidak sebebas atau seluas
cara berpikir orang-orang mungkin yang seperti tadi kita sampaikan juga tidak boleh ada minuman keras, tapi bagaimana menghadapi itu semua, Pak? Kalau saya bilang itu bukan tantangan, Oke. tapi suatu kenikmatan bagaimana ya seperti yang saya bilang tadi, membuat masyarakat lokal luar Aceh itu meyakini ini adalah ciri khas kita. Our Jangan jadikan culture itu gitu ya. sebagai halangan saya, bukan, tapi itu adalah kesempatan kita, kesempatan kita dalam hidup untuk memberikan hal positif keluar sana. Kalau masalah SDM tantangan, saya bilang itu bukan hambatan, tapi itu tantangan kita bagaimana mendidik anak bangsa ini, mendidik bangsa kita sendiri untuk lebih maju ke depan. Buka kesempatan mereka, begitu ada peluang ambil, begitu ada peluang ambil. Berarti memang itu bukan menjadi tantangan ya, Pak ya. Dan, Kalau tantangan lain untuk mungkin saya percaya Pak, perhotelan juga bagian dari pariwisata gitu. Dan kita mungkin sudah melihat banyak banget nih yang udah sedikit-sedikit melek dengan konsep pariwisata, dengan adanya desa wisata di Aceh seperti itu. Dengan sudah banyaknya mungkin beberapa hotel baru di Aceh. Tantangan untuk pariwisata ke Aceh ke depan nih Pak. Menurut Bapak sebagai seseorang yang saya anggap sudah expertise di bidangnya, bidang perhotelan, menghadapi beragam latar belakang, kemudian saya percaya juga lingkungan Bapak, circle-nya pasti orang keren semua ya sahabat DAO ya. Gimana nih Pak untuk menghadapi atau mempersiapkan pariwisata Aceh ke depan? Oke, kalau menurut saya nih yang pertama pemerintah dan pelaku pariwisata harus kolaborasi. Contoh kayak training ya, pemerintah dan stakeholder tuh banyakin lah melakukan training, pelatihan ke tenaga skill yang betul-betul untuk menghadapi persiapan mereka ini, selain persiapan pribadi mereka dan persiapan suatu daerah tentang SDM-nya. Kemudian dibina, kan sekarang seperti Mbak Vira bilang tadi banyak misalnya homestay, tempat penginapan yang dikelola sama desa, itu dilakukan pembinaan terus. Pembinaan tuh mungkin dari pihak dinas pariwisata ataupun pihak dari pelaku pariwisata mengundang, banyak-banyak mengundang orang yang expert di bidang pelatihan, dan mereka yang di dalam sini sering-sering diajak keluar, ya kan, jangan anggota dewannya aja keluar. Iya, ups, jangan ya. Ya, mereka ini seperti kita ini, ya kan, diajaklah keluar melihat hotel di Bali bagaimana, hotel di Jakarta bagaimana, terus desa-desa yang berkembang di Jawa itu bagaimana. Paling tidak ada inspirasi. Bisa melihat keberagaman itu ya Pak ya. Jadi jangan hanya kepada dinasnya aja, jalan. Pelakunya juga harus dibanyakin jalan. Betul. Suatu daerah yang dikatakan maju ketika masyarakatnya juga maju, gitu kan. Kalau yang maju hanya bagian tertentunya, masyarakatnya kasihan. Bener. Wah, ini harus menjadi catatan ini ya. Untuk siapapun yang menonton mungkin nanti bisa bikin BIMTEK. BIMTEK itu sering ya Pak ya kita dengar BIMTEK. Kepala desa. Gitu ya. Kepala desa lagi. Camat ya. Pelakunya gitu ya Pak ya. Diajak ya kan. Didata dulu, mungkin pemerintah melakukan pendataan, misalnya di daerah Banda Aceh ini ada beberapa desa, ya kan. Desa ini, ini potensial untuk dikembangkan. Ayo desa ini diedukasi, ya kan. Dilakukan training, mungkin distandarisasikan. Contoh homestay yang standar itu bagaimana, buat tamu nyaman di homestay itu bagaimana. Itu kan harus kita evaluasi, harus kita ajarkan. Betul. Kalau cuma bangun homestay rumah, tapi visibilitasnya nggak diperhatikan juga, kan kasihan, buang-buang duit. Akhirnya nggak maksimal. I see. Setelah jadi bagaimana melakukan maintenance-nya, produk makanannya, produk kebersihannya, pelayanannya bagaimana, itu kan harus dilakukan terus sampai betul-betul konsisten. Gak bisa sembarangan ya Pak ya. Iya. Perhotelan aja sekolah loh untuk bisa benar-benar menjadi pelayan yang baik seperti itu. 3 tahun dari sekolah. 3 tahun loh, gak sebentar gitu kan. Jadi ini juga bisa menjadi masukan untuk para mereka ini yang punya desa wisata, para pegiatnya seperti itu untuk bisa terbuka lagi pikirannya Pak ya dengan jangan hanya dia misalnya ada kunjungan dari kepala daerah ke desa itu baru sibuk semua, gitu ya. habis nanti ada kunjungannya lupa semuanya. Iya. Lebih bagus apa adanya aja, konsisten terus gitu. Dengan terus belajar dan mencari tahu juga ya Pak. Jangan hanya pas momen tertentu aja. I see. Pak, kalau sejauh ini Bapak kan sudah banyak sekali membina seperti itu kan. Mereka
Oke, saya ganti pertanyaannya. Bagaimana makna keluarga bagi Bapak? Keluarga siapa? Keluarga saya atau mereka? Siapapun. Keluarga saya adalah salah satu supporting terbesar dalam kehidupan saya. Karena kita hidup ini kan terdekat dengan keluarga. Di lingkungan kerjaan, saya anggap sebagai keluarga. Karena jujur, waktu terbanyak saya justru di kerjaan daripada dengan keluarga. Susah sih sebenarnya membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan. Tapi mau tidak mau kita harus bisa menentukan mana prioritas, mana yang second prioritas. Tapi bagi saya, keluarga adalah sokongan terbesar. Tanpa ada keluarga juga saya nggak akan bisa seperti ini. Contoh kalau saya tidak didukung sama keluarga saya, tentu karir saya juga pasti akan mandek. Tapi ketika istri saya dan anak-anak saya mendukung, pasti karir saya juga akan mudah untuk dilampauin. Dedikasi yang luar biasa dari Pak Iwan untuk kita semua. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Seru banget nih bahas tentang perhotelan. Nanti kira-kira kayaknya kita bisa gitu Pak ya, bikin video khusus cara untuk menghabiskan makanan hotel dengan singkat, padat dan jelas tanpa harus kenyang duluan gitu betul. ya Pak ya. Bisa kita bikin kontennya kali ya. Bisa tuh. Karena pasti banyak yang penasaran gitu kan. Kayak gimana caranya biar bisa muat semua gitu kan. Karena kan buffet tuh banyak tuh. Iya. Baru makan sedikit udah kenyang kan. Kita tunggu aja. Jangan kemana-mana sahabat Deo Podcast ya. Selalu saksikan kita karena akan selalu hadir di hadapan Anda, di layar kaca Anda. Tontonan seru, inspiratif dari kita semua. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. DAO